Halo semuanya, jujur aja berbicara tentang rasa sakit hati, konflik masa lalu, atau luka batin yang masih mengganjal itu sama sekali bukan hal yang mudah. Kita semua pasti pernah merasakannya kan? Nah, dalam sesi pembahasan kita kali ini, kita akan mengeksplorasi sebuah titik temu yang menurut saya sangat luar biasa. Kita akan melihat bagaimana kebijaksanaan dari teks suci masa lalu dan ilmu psikologi klinik modern sebenarnya saling berpadu untuk menyembuhkan luka-luka emosional tersebut. Kita akan membedah secara mendalam tentang pemaafan sebagai sebuah proses psikospiritual. Coba ingat-ingat lagi, pernah nggak sih Anda menyimpan dendam secara diam-diam sampai rasanya sangat menguras energi? Saya menanyakan ini secara langsung di awal karena ya topik akademis ini sebenarnya sangat personal buat kita semua. Menyimpan amarah atau ketidakmampuan untuk memaafkan itu bukan sekedar memori buruk yang lewat begitu saja. Menahan rasa sakit secara aktif itu ibarat racun yang pelan-pelan merusak kesehatan mental kita sendiri. Oke, mari kita petakan dulu alur bahasan kita. Kita akan mulai dari memahami beban emosi terdalam manusia, lalu menggali makna maaf dalam Al-Quran. Setelah itu kita lihat terapi memaafkan dari ilmu psikologi, mencari titik temu psikologi dan Al-Quran, dan diakhiri dengan bagaimana kita bisa bertransformasi menjadi karakter pemaaf. Yuk kita mulai masuk ke bagian pertama kita, beban emosi terdalam manusia. Disinilah semuanya berawal. Kita harus sadar, di balik krisis kesehatan mental di dunia modern saat ini, seringkali ada luka masa lalu yang enggak pernah diucapkan. Luka yang belum usai, ini seperti dendam atau amarah yang menumpuk bertindak sebagai pemicu stres yang terus-menerus hidup dalam diri kita. Bayangkan saja, seperti ada alarm yang rusak di dalam otak kita, terus berbunyi tanpa henti, menguras energi setiap hari dan otomatis menghalangi kita untuk merasakan kedamaian batin yang sejati. Nah, sekarang di bagian kedua, mari kita lihat makna maaf di dalam Al-Quran. Menariknya, Al-Quran sudah meletakkan dasar penyembuhan emosional jauh sebelum psikologi modern ada. Mari kita bedah sedikit. Yang pertama, ada kata al-afu. Secara bahasa, ini berasal dari kata meninggalkan atau membiarkan. Maksudnya begini, ini adalah sebuah pilihan aktif. Anda sadar betul, ada kesalahan dan Anda mungkin punya kekuatan atau posisi untuk membalasnya, tapi Anda memilih untuk tidak melakukannya. Anda membiarkannya pergi. Nah, lalu ada istilah as-sof. Ini melangkah satu level lebih dalam lagi. As-sof berarti lapang atau luas. Jadi, bukan cuma sekedar menahan diri dari membalas dendam secara fisik, tapi Anda secara aktif melapangkan dada Anda. Ini ibarat Anda sedang bersih-bersih rumah, membuang sisa-sisa kebencian di dalam hati, sampai tidak ada lagi ruang bagi dendam untuk tumbuh kembali. Dan level puncaknya adalah al-maghfirah, artinya menutupi atau melindungi. Ini adalah pemulihan yang paling utuh, di mana kesalahan masa lalu itu disembunyikan atau ditutupi dengan sangat sempurna sampai tidak lagi terlihat atau bahkan diberitakan lagi sebagai sebuah beban. Luar biasa kan? Kalau kita lihat lebih luas, Al-Quran ternyata membagi pemaafan ini ke dalam dua hal. Yang pertama yaitu pemaafan horizontal antara manusia dengan manusia. Coba lihat Quran Surat Al-Baqarah ayat 109, yang artinya banyak di antara ahlu kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berdasarkan tafsir At-Tabari, ayat ini menjelaskan kondisi konflik antara kaum muslimin dan sebagian ahlu kitab yang didorong oleh rasa dengki. Perintah wa'fa'fu wasfahu dipahami sebagai anjuran untuk tidak membalas perlakuan buruk serta bersikap lapang dada dalam menghadapi provokasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemaafan dalam ayat ini berfungsi sebagai respon terhadap konflik sosial, sehingga dikategorikan sebagai pemaafan dalam relasi antar manusia. Lalu ada juga dalam Quran Surat Al-Imran ayat 103, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat demikian. Berdasarkan penafsiran At-Tabari, frasa al-kadhiminal ghaiz ini menunjukkan kemampuan menahan amarah meskipun memiliki kekuatan untuk membalas, sedangkan al-afina anin nas dimaknai sebagai memaafkan kesalahan orang lain tanpa memberikan hukuman. Urutan ini menunjukkan bahwa pemaafan merupakan bagian dari proses pengendalian emosi yang mengarah pada tingkat ihsan. Oleh karena itu, pemaafan dalam ayat ini termasuk dalam kategori pemaafan horizontal karena beroperasi dalam relasi antar manusia dan berkaitan dengan pembentukan akhlak serta pengelolaan emosi individu. Di sini fokusnya lebih ke etika sosial, bagaimana kita mengendalikan emosi dan bertoleransi dengan orang lain.
Dan yang kedua, pemaafan vertikal dari Tuhan ke manusia, di mana pemaafan ilahi itu bukan cuma soal menghapus dosa, tapi lebih pada memberikan rahmat, edukasi, dan bimbingan spiritual agar kita menjadi manusia yang lebih baik. Mari kita lihat Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini menampilkan pemaafan dalam bentuk permohonan langsung manusia kepada Allah yang muncul di akhir rangkaian prinsip tanggung jawab individu. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Dalam penjelasan At-Tabari, bagian doa wa'fu anna dipahami sebagai permintaan agar Allah menghapus konsekuensi kesalahan, khususnya yang terjadi karena kelalaian atau ketidaksengajaan. Hal ini diperkuat dengan frasa sebelumnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, yang menunjukkan bahwa manusia menyadari keterbatasannya, baik dalam bentuk lupa maupun kekeliruan. Menariknya, dalam uraian tafsir tersebut juga dijelaskan bahwa tidak semua bentuk kesalahan berada pada level yang sama. Ada kesalahan yang muncul karena kelalaian yang masih dalam batas manusiawi, dan ada pula yang bersifat disengaja. Dalam konteks ini, permohonan pemaafan menjadi relevan terutama untuk kesalahan yang masih berada dalam ruang kelemahan manusia, bukan bentuk penolakan sadar terhadap kebenaran. Dengan demikian, pemaafan dalam ayat ini tidak hanya menggambarkan kemurahan Allah, tapi juga menegaskan adanya hubungan antara keterbatasan manusia dan kebutuhan akan ampunan ilahi. Lalu dalam Quran Surat At-Taubah ayat 43, Allah memaafkan Nabi Muhammad, mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak berperang, sehingga jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sehingga engkau mengetahui orang-orang yang berdusta. Ayat ini menghadirkan bentuk pemaafan yang berbeda dari sebelumnya. Kalimat pembuka, afa Allahu angka, secara eksplisit menunjukkan adanya pemaafan Allah kepada Nabi, namun langsung diikuti dengan pertanyaan korektif, lima adzin talahum. Dalam penjelasan At-Tabari, ayat ini dipahami sebagai bentuk itab atau teguran atas keputusan Nabi yang memberikan izin kepada sebagian orang untuk tidak ikut dalam peperangan, sebelum jelas mana yang benar-benar memiliki uzur dan mana yang tidak. Dengan demikian, pemaafan yang disebut di awal tidak menghapus konteks kesalahan, tapi justru menjadi bagian dari cara Allah menegur dan mengarahkan. Struktur ayat ini menarik karena pemaafan tidak ditempatkan di akhir setelah kesalahan dijelaskan, melainkan di awal sebelum teguran disampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam relasi antara Allah dan manusia, pemaafan dapat hadir bersamaan dengan proses koreksi. Pemaafan tidak berarti pembiaran, tetapi justru membuka ruang untuk perbaikan yang lebih tepat. Dalam konteks ini, pemaafan ilahi berfungsi sebagai bentuk bimbingan, di mana kesalahan tidak diabaikan, tapi diarahkan menjadi pelajaran. Dengan demikian, ayat ini merepresentasikan bentuk kedua dari tipologi pemaafan ilahi, yaitu pemaafan yang disertai dengan teguran. Ada juga di surat Al-Imran ayat 152. Ayat ini menggambarkan pemaafan Allah dalam situasi yang penuh konsekuensi nyata, yaitu setelah peristiwa Perang Uhud, ketika sebagian kaum muslim tidak mematuhi perintah Nabi. Dalam penjelasan At-Tabari, ungkapan walaqad afa ankum dipahami sebagai bentuk pemaafan Allah atas pelanggaran tersebut, meskipun mereka telah melakukan kesalahan yang berdampak besar. Bahkan dijelaskan bahwa pemaafan itu tidak berarti menghilangkan seluruh akibat, melainkan bahwa Allah tidak membinasakan mereka sepenuhnya. Di titik ini terlihat bahwa pemaafan ilahi tidak identik dengan penghapusan konsekuensi. Kaum muslim tetap mengalami kekalahan dalam perang Uhud, kehilangan, bahkan luka yang mendalam. Namun di balik itu terdapat pemaafan yang lebih luas, yaitu tidak dijatuhi hukuman yang lebih berat. Dengan kata lain, pemaafan hadir dalam bentuk pengurangan dampak, bukan penghapusan total akibat kesalahan. Pemaafan dalam ayat ini berfungsi sebagai bagian dari proses pembelajaran. Kesalahan tetap membawa konsekuensi, tetapi tidak berujung pada kehancuran. Dalam konteks ini, pemaafan ilahi menjadi bentuk keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang, di mana manusia tetap merasakan akibat dari ketindakannya, namun tetap dalam lingkup rahmat Allah. Lanjut ke bagian ketiga, terapi memaafkan dari kaca ilmu psikologi. Mari kita lihat bagaimana sains abad ke-21 merespon hal ini. Ada satu miskonsepsi besar yang perlu banget kita luruskan di sini. Terapi memaafkan itu bukan berarti kita tiba-tiba hilang ingatan atau amnesia tentang masa lalu, dan ini juga bukan berarti kita membenarkan perlakuan buruk orang lain yang menyakiti kita, sama sekali bukan. Inti dari terapi ini murni tentang memotong dan melepaskan ikatan emosional negatif dalam diri kita. Tujuannya cuma satu, membebaskan diri kita dari hal-hal yang memberatkan kita. Menariknya, psikologi modern ternyata menemukan bahwa memaafkan bukan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba.
Ia bukan tombol yang bisa langsung ditekan lalu semua rasa sakit hilang begitu saja. Seorang psikologi bernama Robert D. Enright menjelaskan bahwa pemaafan itu sebenarnya adalah sebuah perjalanan batin, proses perlahan untuk membebaskan diri dari luka yang selama ini kita bawa. Dan proses itu sebenarnya melewati 4 tahap. Tahap pertama disebut uncovering. Ini adalah fase paling berat bagi banyak orang, karena di tahap ini kita dipaksa jujur kepada diri sendiri bahwa ternyata kita memang terluka, ternyata kita memang marah, ternyata kita kecewa, dan mungkin selama ini kita hanya pura-pura baik-baik saja. Banyak orang gagal memaafkan bukan karena mereka terlalu jahat, tetapi karena mereka bahkan belum berani menyentuh luka mereka sendiri. Lalu setelah itu masuk ke tahap decision. Di sini seseorang mulai sadar bahwa dendam ternyata tidak menghukum masa lalu. Ia justru menghukum dirinya sendiri setiap hari. Dan akhirnya ia membuat keputusan penting, aku tidak ingin terus hidup dikendalikan rasa sakit ini. Perhatikan baik-baik. Memaafkan di tahap ini bukan berarti membenarkan orang yang menyakiti kita. Bukan berarti kita harus kembali dekat dengan mereka. Kadang memaafkan hanya keputusan sederhana untuk berkata, aku lelah membawa racun ini di dalam diriku. Kemudian kita masuk ke tahap ketiga, yakni work. Nah, di sini proses yang sesungguhnya dimulai. Karena memaafkan sejatinya bukan cuma soal niat, tetapi latihan batin yang panjang. Di tahap ini seseorang mulai mencoba melihat manusia secara lebih utuh, bahwa orang yang menyakiti kita mungkin juga manusia yang penuh luka, yang penuh ketidaksempurnaan, penuh kekacauan di hidupnya sendiri. Dan perlahan kebencian mulai hilang energinya. Bukan karena luka itu hilang, tapi karena hati kita mulai berubah. Dan akhirnya sampai pada tahap terakhir, deepening. Ini fase yang paling indah, karena di titik ini seseorang mulai menemukan sesuatu yang tidak ia sadari sebelumnya, bahwa ternyata pemaafan bukan selalu tentang kembali dekat dengan orang yang pernah melukai kita. Karena memaafkan itu tidak berarti hubungan harus kembali seperti dulu. Ada hubungan yang masih bisa diperbaiki, tapi ada juga luka yang membuat jarak justru menjadi bentuk kesehatan. Sebab untuk membangun hubungan kembali, kita membutuhkan hal lain seperti rasa percaya, rasa aman, dan perubahan yang nyata. Jadi, pemaafan bukan sekedar membiarkan diri sakit lagi. Pemaafan adalah ketika kita tidak lagi membiarkan luka itu menguasai hidup kita. Ada rasa ringan, ada ruang napas yang baru, ada kedamaian yang sebelumnya tidak pernah benar-benar dirasakan. Dan mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa hidup tanpa harus-menerus dikejar masa lalu. Dan sekarang kita sampai pada bagian yang mungkin paling menarik dari semuanya, titik di mana psikologi modern dan Al-Quran ternyata saling bertemu. Dan menariknya, ketika kita mencoba membaca konsep pemaafan melalui psikologi modern, ada banyak dinamika batin manusia yang ternyata juga dibahas dalam Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran sedang menjelaskan teori psikologi modern secara langsung, tetapi ayat-ayat tentang pemaafan memang memperlihatkan proses emosional dan spiritual yang sangat kompleks. Misalnya dalam Forgiveness Therapy, Robert Enright menjelaskan tahap awal pemaafan sebagai uncovering, yaitu fase ketika individu mulai menyadari luka emosional dan dampak dari kemarahan yang dipendam. Nah, dinamika seperti ini sebenarnya bisa kita lihat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 134. Menariknya, ayat ini tidak langsung berbicara tentang memaafkan, tetapi terlebih dahulu menyebut al-kadhi minal ghaid, orang-orang yang menahan amarah. Dalam penafsiran Ibnu Katsir, rasa ini dijelaskan sebagai kondisi ketika kemarahan benar-benar muncul dalam diri seseorang, ketika ia memilih untuk tidak melampiaskan meskipun memiliki kemampuan untuk membalas. Jadi, pemaafan di dalam Al-Quran bukan dipahami sebagai ketiadaan rasa marah. Sebaliknya, Al-Quran justru mengakui keberadaan emosi tersebut, lalu mengarahkannya agar tidak berkembang menjadi tindakan destruktif. Al-Qurtubi bahkan menjelaskan bahwa orang yang menahan amarah berada dalam kondisi emosional yang penuh tekanan, tetapi tetap memilih mengendalikan dirinya. Karena itu, pemaafan di sini bukan untuk kelemahan, melainkan bentuk pengendalian diri yang sadar terhadap dorongan balas dendam. Kalau dilihat dari perspektif psikologi, proses ini menunjukkan adanya regulasi emosi, dan inilah yang membuat tahap uncovering ternyata cukup dekat dengan dinamika yang digambarkan Al-Quran. Menariknya lagi, Ibnu Katsir juga menyebut riwayat tentang anjuran mengingat Allah ketika marah. Artinya, pengendalian emosi dalam Al-Quran tidak hanya bersifat psikologis, tapi juga spiritual. Setelah itu, dalam Forgiveness Therapy ada tahap decision, yaitu fase ketika individu mulai memutuskan untuk tidak mempertahankan kemarahan dan dorongan membalas. Nah, dinamika ini cukup menarik ketika dibandingkan dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Dalam tafsir At-Tabari, perintah ini dijelaskan sebagai ajakan untuk menerima sisi manusia yang mudah diterima dan tidak terus-menerus mencari kesalahan mereka.
Imam Mujahid bahkan menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan sikap menerima perilaku manusia tanpa terlalu banyak melakukan tajassus atau mencari-cari keburukan mereka. Jadi pemaafan di sini bukan sekedar respon emosional spontan, tetapi keputusan sadar untuk tidak terus hidup dalam lingkaran permusuhan dan balas dendam. Menariknya, ayat ini juga ditutup dengan perintah wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang jahil. Dalam penafsiran para mufasir, berpaling di sini bukan berarti pasif terhadap kezaliman, tetapi menunjukkan kemampuan seseorang untuk tidak terus terikat secara emosional pada perilaku destruktif orang lain. Lalu, setelah itu, tahap forgiveness therapy menjelaskan adanya fase yang disebut dengan work. Ini adalah tahap ketika seseorang mulai mencoba melihat kesalahan orang lain secara lebih kompleks dan lebih manusiawi. Bukan lagi hanya melihat luka yang ia terima, tetapi mulai memahami bahwa manusia memang bisa salah, bisa lalai, bahkan bisa melukai karena keterbatasannya sendiri. Nah, dinamika seperti ini menurut saya cukup menarik jika dikaitkan dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat ini diawali dengan doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, jangan hukum kami jika kami lupa atau kami keliru. Dalam penafsiran At-Tabari, ayat ini menunjukkan bahwa tidak semua kesalahan manusia berada dalam tingkat yang sama. Ada kesalahan yang memang muncul karena kelalaian, keterbatasan, atau kekeliruan manusiawi, bukan semata-mata karena kesengajaan penuh. Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa manusia bisa jatuh pada kesalahan karena lupa, ketidaktahuan, atau ketidakmampuan memahami situasi dengan benar. Bahkan beliau mengutip hadis bahwa Allah memberikan keringanan terhadap kesalahan, kelupaan, atau tindakan yang dilakukan dalam keterpaksaan. Dan menurut saya ini sangat penting sekali karena di titik ini Al-Quran mulai memperhatikan bahwa memahami keterbatasan manusia dapat membuka ruang empati dalam proses pemaafan. Artinya, seseorang mulai melihat pelaku bukan hanya sebagai sumber luka, tapi juga sebagai manusia yang punya kelemahan dan kompleksitas hidupnya sendiri. Tentu ini bukan untuk membenarkan kesalahan, tapi supaya kita tidak terus terjebak dalam cara pandang yang sepenuhnya dipenuhi kemarahan. Kalau dalam perspektif psikologi, fase ini berkaitan dengan perubahan cara pandang dan perkembangan empati terhadap orang lain. Dan di sini pemaafan mulai bergerak lebih dalam, bukan lagi sekedar menahan emosi, tapi perlahan mengubah cara kita memahami manusia. Dan akhirnya dalam forgiveness therapy ada tahap terakhir yang disebut dengan deepening. Fase ketika seseorang mulai menemukan makna baru setelah berhasil melewati luka emosional yang pernah ia alami. Nah, dinamika ini terlihat sangat kuat dalam Quran surat An-Nur ayat 22. Ayat ini turun setelah peristiwa fitnah terhadap Aisyah. Salah satu orang yang terlibat dalam penyebaran fitnah itu adalah Mistah bin Utsatsa, seseorang yang sebelumnya justru mendapat bantuan dari Abu Bakar. Karena merasa sangat terluka, Abu Bakar sempat bersumpah untuk menghentikan bantuannya kepada Mistah. Tetapi kemudian Allah menurunkan ayat, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Dalam penafsiran At-Tabari, perintah ini tidak hanya berarti memaafkan secara batin, tapi juga meninggalkan keinginan menghukum dan tetap menjaga kebaikan sosial. Bahkan setelah ayat ini turun, Abu Bakar berkata, demi Allah, aku ingin Allah mengampuniku. Lalu beliau kembali membantu Mistah sebagaimana sebelumnya. Menariknya, ayat ini ditutup dengan pertanyaan yang sangat reflektif. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Dan di sini pemaafan mulai memiliki dimensi yang lebih dalam. Pemaafan tidak lagi hanya dipahami sebagai cara meredakan konflik sosial atau mengurangi kemarahan, tapi menjadi bagian dari kesadaran spiritual manusia tentang rahmat Tuhan dan ampunan Tuhan. Dalam konteks psikologi, tahap deepening memang sering dijelaskan sebagai fase ketika seseorang mulai menemukan pertumbuhan batin setelah mengalami luka. Dan menurut saya, Al-Quran juga memperlihatkan hal yang sama, bahwa pengalaman disakiti tidak selalu berakhir pada kehancuran. Dan justru dari sana, seseorang belajar tentang empati, kedewasaan batin, dan makna pengampunan itu sendiri. Dan menariknya, berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa orang yang mampu mengembangkan karakter pemaaf cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik, tingkat kecemasan yang lebih rendah, depresi lebih ringan, trauma lebih mudah dipulihkan, dan penerimaan diri pun meningkat secara signifikan. Jadi ternyata memaafkan bukan hanya soal keputusan moral atau spiritual, ia juga bentuk perlindungan terhadap jiwa kita sendiri. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga kita bisa memaafkan orang lain dan juga memaafkan diri sendiri agar kedamaian batin bisa kita rasakan sejak hari ini.